setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik, teramat Pagi ini kita mengadakan perayaan dan doa bersama dalam suasana Paskah. Dalam perayaan Paskah ini kita memuji Kristus yang menang atas maut. Jadi Kristus yang sungguh sudah mati, kini hidup kembali dalam kemuliaan. Maka dengan memetik rahmat kebangkitan Kristus, marilah kita berusaha hidup secara baru. Kita harus membuang semua yang menjerumuskan dan bangkit dari kebiasaan yang kurang baik dan berusaha tumbuh dalam kasih sesama jemaat dan segenap keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakui bahwa kita telah berbuat dosa agar kebaktian perayaan Paskah ini layak di hadapan sorga. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah rahmat Allah yang tampak, pembebas kami yang mematahkan tongkat si penindas. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah rahmat Allah yang tampak, penasehat ulung, Raja perkasa, Bapa abadi, Pangeran perdamaian, Allah beserta kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menyatakan belas kasihannya, membebaskan saudara sekalian dari dosa dan menganugerahkan pengampunan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, kini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami menyerayakan kebangkitannya dengan penuh syukur, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahayamu. Semoga kami semakin dijiwai semangat kebangkitan dan hidup secara baru, serta berusaha tumbuh bersama dalam kasih sesama umat Kristiani dan segenap keluarganya, mengikuti langkah Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan Amin. paduan suara dari Gereja Kristen Jawi Wetan Gresik yang akan membawakan satu pujian. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, amin, haleluya.
Hadirin yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Inyoman Sudiarsa dari GPI BI Gresik. Para jemaat dimohon berdiri. Sebagai dasar ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan dan saya akan membacakan buat kita yang diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 mengenai kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Saya persilahkan duduk kembali. Untuk menanggapi sabda yang telah kita dengarkan, marilah kita lambungkan pujian, "Terpuji Sang Kristus." Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari terlebih dahulu kita menyatukan hati dalam doa. Bapa surgawi yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebersamaan yang kami alami melalui ibadah dan perayaan Paskah BKSAG pada hari ini. Sebentar kami akan membaca, menghayati firman-Mu. Kami mohon Engkau di dalam Roh Kudus menyucikan ruangan ini, mempersiapkan hati kami, sehingga oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan mengerti dan menjadi pelaku firman Allah yang merupakan pesan Paskah yang kami hayati bersama saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan pesan Paskah saat ini, Bapa sendiri yang berkenan mengurapi dan memakainya, sehingga yang disampaikan hanya terjadi oleh kuasa Allah untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur
dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus, yang kebangkitannya kami rayakan saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama telah membaca mendengar firman Tuhan yang disaksikan dari Injil Yohanes pasal 20. Dan mari kita juga akan membaca surat Rasul Paulus di jemaat Efesus, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 9, yang demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebelum kita menerima pesan Paskah dari dua perikop yang kita dengar bersama, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk bangkit. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Kita diselamatkan. Dalam Yesus kita diselamatkan. Dalam Yesus kita diselamatkan. Dalam Yesus kita diselamatkan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita diselamatkan. Dalam Yesus Injil diwartakan. Yesus Injil diwartakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus ada kasih sayang. Di dalam Yesus kita diselamatkan. Di dalam Yesus pula Injil harus diwartakan. Pujian ini kita nyanyikan bersama sesuai dengan tema dan subtema yang diangkat oleh panitia dan kita semua dalam rangka ibadah dan perayaan Paskah BKSAG saat ini. Kebangkitan Kristus memulihkan wajah kemanusiaan dengan subtema bersatu dalam kepelbagaian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang saling mengasihi, sebuah realita yang harus kita sadari
bahwa Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian. Ada laki-laki, ada pula perempuan. Ia juga menjadikan umat bersuku-suku dengan berbagai budaya yang dimiliki. Ia menciptakan, menjadikan umat berbangsa-bangsa, demikian pula dalam hal iman dan agama. Namun sungguh disayangkan, karena keberagaman yang seharusnya disadari oleh manusia, untuk manusia saling melengkapi, untuk manusia hidup sejahtera dan memuliakan Allah, justru sering kepelbagaian sebagai pemicu ketegangan, konflik. Demikian juga munculnya persoalan-persoalan sosial lain. Bahkan kalau kita mau jujur, kerusakan bumi sering dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Dalam doa yang diajarkan, bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku sumber kegembiraan. Dan bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bapak, Ibu, Saudaraku, mengapa saya mengajak kita menghayati doa yang diajarkan oleh Santo Fransiskus? Sebab panggilan yang Tuhan berikan atas umat, panggilan yang Tuhan berikan kepada gereja walaupun beragam denominasi, adalah menyatakan damai Tuhan. Untuk menyatakan damai Tuhan, ada hal penting mendasar yang harus kita perhatikan.